Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jauji dari Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah semester 7 dengan dosen Ibu Cynthia Anissa Rahma, MPD. Video kali ini untuk melengkapi ujian akhir semester. Mari kita simak video kali ini. Topik 9, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan dan pembiayaan. Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Lembaga pendidikan dari semua jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, sekolah sampai perguruan tinggi merupakan entitas organisasi yang dalam operasionalnya memerlukan dan membutuhkan uang atau money untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki. Ada beberapa istilah yang akan sering kita gunakan antara lain manajemen, itu keuangan pendidikan atau financial management education, 2. Anggaran pendidikan, education budget, pendanaan pendidikan, education funding, dan pembiayaan pendidikan atau financing education. Keempat istilah ini menjadi satu kesatuan dalam makna konsepsi manajemen keuangan dan pembiayaan. Selanjutnya ada tujuan fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan, yaitu ada nomor 1, meningkatkan pengalian sumber biaya lembaga pendidikan, 2, menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan, dan 3, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan. Yang keempat ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan. Yang kelima meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan. Dan keenam, mengatur dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran. Dan 7, pembangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Dan terakhir, nomor 8, meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan dalam pembiayaan pendidikan. Di sini ada prinsip-prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan. Nomor 1, hemat, tidak mewah, efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku. 2, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan lembaga pendidikan. 3, keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini memungkinkan. Nomor 4, transparansi sebagai implikasi dari keterbukaan informasi publik. Dan terakhir nomor 5, penguatan partisipasi publik atau masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Yaitu ada tren pembiayaan pendidikan selalu menunjukkan kenaikan. Pembiayaan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah pembiayaan pada faktor sumber daya manusia, yang artinya pembiayaan terbesar diserap oleh tangga manusia, yakni pendidikan dan tenaga kependidikan. Unit kos pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Semakin bermutu sekolah tersebut, kecenderungan penggunaan biaya yang besar semakin menjadi kebutuhan yang realistis, dan sebaliknya semakin kecil biaya yang disediakan, kecenderungan untuk tidak bermutu sebagai menjadi realistis. Unit kos pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum. Dan terakhir, unit kos rutin komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun sehingga bisa diprediksi dan diestimasi. Lanjut ke topik 10, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat didefinisikan sebagai proses komunikasi antar sekolah masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolahan. Di sini ada tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat atau
atau disebut Husemas. Pertama, meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak makin maju. Kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dan ketiga, mengembangkan antusiasme atau semangat saling bantu antar sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Dan keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Dan kelima, berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan keenam, mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju. Dan terakhir, mampu menumbuhkan kreativitas serta dinamika kedua belah pihak sehingga hubungan dapat bersifat aktif dan dinamis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Pertama ada keterpaduan atau integrating, yaitu keterkaitan antara kepala sekolah, berkesinambung atau continuity, yaitu suatu proses yang berkembang terus-menerus. Ketiga, menyeluruh atau cooperate, yaitu bahwa penyaji fakta-fakta kepada masyarakat itu menyeluruh seluruh aspek. Dan keempat, sederhana atau simplicity, yaitu bahwa informasi yang diberikan secara sederhana. Karena konstruktivisnya yaitu bahwa informasi itu dapat membentuk pendapat umum yang positif terhadap sekolah. Kesesuaian, yaitu hendaknya program sekolah itu memperhatikan dan menyesuaikan dengan masyarakat sekitarnya. Dan terakhir, Luis, atau flexibility, yaitu program yang sewaktu-waktu mampu menerima perubahan yang terjadi. Ini ada organisasi hubungan sekolah dan masyarakat atau komite sekolah. Menurut Zaman Satori 2001, diperlukan adanya wadah untuk menampung atau menyalurkan aspirasi, harapan, dan stakeholder sekolah. Wadah tersebut berfungsi sebagai forum di mana representasi para stakeholder sekolah terwakili secara profesional dalam berbagai dokumen yang ada dan konsensus yang telah muncul dalam berbagai forum. Wadah ini diberikan nama komite sekolah. Badan sejenis ini di Australia disebut School Council. Lanjut, di sini ada topik 11, manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Budaya sekolah adalah sekumpul nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian, dan simbol-simbol yang ada praktekkan oleh kepada sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Sekolah sebagai sistem memiliki 3 aspek pokok yang sangat berkaitan erat dengan mutu sekolah, yakni proses belajar mengajar, kepimpinan, dan manajemen sekolah, serta budaya sekolah. Budaya merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, dan nilai yang bercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Budaya dapat dilihat sebagai perilaku, nilai-nilai, sikap hidup, dan cara hidup untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan, dan sekaligus untuk memandang. Lanjut, lingkungan sekolah. Lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang suatu benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang dimaksud lingkungan pendidikan meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau proses. Lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan, pakaian, keadaan rumah, alat permainan, buku-buku, alat peraga, dan lain-lain, dinamakan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsung proses pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal.
Selanjutnya, iklim sekolah dapat mempengaruhi dan karakteristik iklim sekolah dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama ada proses belajar mengajar, sikap dan moral, kesehatan mental, produktivitas, perasa percaya, perubahan dan pembaruan. Dan karakteristik iklim sekolah dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut, yaitu kesesuaian, berkaitan erat dengan perasaan yang ada terhadap tuntunan dari luar sekolah, persepsi tentang banyaknya peraturan prosedur. Yang kedua, tanggung jawab, mencakup pemberian tanggung jawab untuk mencapai tujuan sekolah. Dan ketiga, standar meliputi penekanan pada kualitas atau prestasi dan hasil yang lebih baik. Dan keempat, penghargaan, yaitu merasa diakui dan dihargai karena semangat kerja dan kinerjanya yang tinggi. Dan terakhir itu ada kejelasan struktur sekolah, yaitu diorganisir dengan baik. Prinsip-prinsip manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Yang pertama ada berfokus pada visi misi dan tujuan sekolah, dan kedua menciptakan komunikasi formal dan informal, dan ketiga inovatif dan bersedia mengambil risiko, dan keempat memiliki strategi yang jelas, yang kelima berorientasi kinerja, dan keenam sistem evaluasi yang jelas, dan ketujuh memiliki komitmen yang kuat, 8 keputusan berdasarkan konsensus, dan 9 sistem imbalan yang jelas, dan 10 evaluasi diri. Lanjut topik 12. Itu adalah strategi implementasi manajemen berbasis sekolah. Implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan pandangan kata dari School Based Management atau SBM. Dalam hal ini, Bank Dunia telah memberikan pengertian bahwa MBS adalah desentralisasi level otoritas penyelenggaraan sekolah kepada level sekolah. Tanggung jawab dan pengambilan keputusan terhadap pelaksana atau penyelenggara sekolah telah diserahkan kepada kepala sekolah, guru-guru, para orang tua siswa, kadang-kadang peserta didik atau siswa, dan anggota komunitas sekolah yang lainnya. Menurut Santoso S. Hamijoyo, desentralisasi termasuk desentralisasi urusan pendidikan mutlak perlu karena alasan-alasan sebagai berikut. 1. Wilayah Indonesia yang secara geografis sangat luas dan beraneka ragam. Yang kedua, aneka ragam golongan dan lingkungan sosial, budaya, agama, ras, dan etnik, serta bahasa. Dan ketiga, besarnya jumlah banyaknya populasi pendidikan yang tumbuh sesuai dengan berkembangnya ekonomi, iptek, perdagangan, dan sosial budaya. 4. Perluasan lingkungan sesuasana yang menimbulkan aspirasi dan gaya hidup yang berbeda antar wilayah. Yang kelima, berkembangnya sosial, politik, ekonomi, budaya yang cepat dapat dinamis menuntut penagaan segala persoalan secara cepat dan dinamis. Tinjauan input pendidikan itu ada siswa sebagai masukan utama, memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas, sumber daya tersedia dan siap, staf yang kompeten dan dedikasi tinggi, memiliki harapan prestasi yang tinggi, fokus pada pelangganan atau siswa masyarakat, input manajemen, tugas jelas, rencana rinci dan sistematis, program kerja, aturan jelas, pengendalian mutu yang jelas. Di sini juga ada tinjauan proses pendidikan. Itu proses belajar mengajar yang efektif, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Ada tinjauan output pendidikan. Itu prestasi siswa yang tertinggi sebagai hasil PBM yang bermutu. Prestasi sekolah akademik dan non-akademik, prestasi akademik nilai NU, lomba karya ilmiah, remaja, lomba bidang studi, cara berpikir atau kritis kreatif, divergen, nalar, rasional, induktif, deduktif, ilmiah. Peserta non-akademik keingintahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, kerjasama yang baik, rasa kasih sayang tinggi terhadap sesama,
solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi olahraga, kesenian, pramuka. Selanjutnya ada strategi sekolah dalam implementasi. Strategi adalah langkah-langkah yang sistematis dan sistematik dalam melaksanakan rencana secara menyeluruh atau makro dan berjangka panjang dalam pencapaian tujuan MBS. Dengan demikian, strategi dapat diartikan sebagai suatu pendekatan atau kaidah-kaidah yang mana untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan tenaga, waktu, serta kemudahan secara optimal. Sekolah merupakan lembaga pendidikan, yaitu lingkungan tempat terjadinya berbagai aktivitas pendidikan, baik secara proses pembelajaran maupun evaluasi pendidikan. Sekolah juga dapat diartikan sebuah lembaga pendidikan yang secara resmi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara sistematis, berencana, sengaja, dan berterarah yang dilakukan oleh pendidikan yang profesional dengan program yang dituangkan ke dalam kurikulum tertentu dan diikuti oleh peserta didik pada setiap jenjang tertentu, mulai dari tingkat kanak-kanak sampai pendidikan tinggi atau PT. Lanjut topik 14, kepemimpinan dalam manajemen berbasis sekolah. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah terjemah dari bahasa Inggris leadership yang berasal dari kata leader yang berarti pemimpin. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana seorang pengaruh orang lain untuk meraih suatu tujuan dan mengarahkan sejumlah sumber daya untuk mencapai visi dan misi tertentu. Sridhar dan Sudiana 2009. Kepemimpinan adalah proses pengarahan mengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerja terhadap para anggota kelompok. Definisi ini mengandung 3 implikasi penting, yaitu kepemimpinan itu melibatkan orang lain, baik itu bawahan maupun pengikut. Yang kedua, kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang. Dan ketiga, adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya dengan berbagai cara. Dalam Nurcholish 2002. Selanjutnya, karakteristik seorang pemimpin yang efektif. Yang pertama ada memiliki visi dan misi ke depannya. Yang kedua, cakap secara teknik. Yang ketiga, membuat keputusan tepat. Yang keempat, berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, memberikan keteladanan ke contoh. Yang keenam, mampu mempercayai orang. Yang ketujuh, mampu menahan emosi. 8, tahan menghadapi tekanan. 9, bertanggung jawab. Dan terakhir, mengenai anggotanya. Lanjut ada tipe-tipe pemimpin. Tipe pemimpin autokratis. Tipe pemimpin ini menganggap bahwa pemimpin adalah merupakan suatu hak. Ciri-ciri pemimpin tipe ini adalah sebagai berikut. Menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dan tujuan organisasi, menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat semata-semata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat dari orang lain, karena dia menganggap dialah yang paling benar, selalu bergantung pada kekuasaan formal. Dalam menggerakkan kebawahan sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur-unsur paksaan dan ancaman. Pemimpinan transformasional dalam MBS. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004 untuk sektor pendidikan disebutkan akan perlunya pelaksanaan manajemen otonomi pendidikan. Perubahan manajemen pendidikan dari strukturalistik ke destrukturalistik menuntut proses pengembalian keputusan pendidikan menjadi lebih terbuka, dinamik, dan demokrasi. Dalam melaksanakan MBS, menurut Komite Reformasi Pendidikan, kepala sekolah perlu memiliki kepemimpinan yang kuat, partisipatif, dan demokratis. Untuk mengakomodasikan prasyarat ini, kepala sekolah perlu mengadopsi kepemimpinan transformasional. Nurcholish 2002. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah atau kasek merupakan motor penggerak atau penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah pendidikan pada umumnya direalisasikan sehubung dengan MBS. Kasek
tuntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja. Dengan demikian, MBS sebagai paradigma baru pendidikan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Topik 15, koordinasi, komunikasi, dan supervisi manajemen berbasis sekolah. Pengertian koordinasi manajemen berbasis sekolah merupakan upaya untuk menyelarasakan satuan-satuan pekerja dan orang-orang agar bekerja dengan ketertiban dan seirama menuju ke tercapainya tujuan tanpa terjadinya atau chaos, penyimpangan, percekcokan, dan kekosongan kerja atau vacuum. Pengertian komunikasi MBS. Komunikasi adalah proses menyalurkan informasi atau ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang ke orang atau dari kelompok ke kelompok. Komunikasi adalah proses interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang-orang dan kelompok-kelompok dalam suatu organisasi. Selanjutnya, komunikasi inter. Dasar komunikasi yang baik antara berbagai personil harus dikembangkan untuk mencapai hasil seoptimal mungkin. Kurang komunikasi akan mengakibatkan kurangnya hasil yang dapat diwujudkan, bahwa sering gagal mencapai tujuan. Tujuan menciptakan kondisi menarik dan hangat. Personil dapat bekerja terdorong untuk berprestasi lebih baik dan mengerjakan tugas pendidikan dengan penuh kesabaran. Dan terakhir, manfaat mudah dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah dengan bantuan orang lain atau diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.